Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi lanjutan mata pelajaran pelayanan farmasi kelas 11. Nah, untuk materi kali ini kita sudah memegang modul pelayanan farmasi dari penerbit Pilar Media. Jadi untuk menyimak video ini kita sertakan bukunya juga untuk kita buka. Oke, nah untuk kesempatan kali ini kita membuka bab pertama, yaitu pelayanan farmasi, ada di halaman pertama. Untuk bab kedua dan bab ketiga kemarin sudah kita bahas ya. Yang pertama, pertemuan kedua itu ada bab apotik, yang pertemuan ketiga itu ada bab pengelolaan perbekalan farmasi. Nah, untuk selanjutnya kita mulai dari bab lanjutan, yaitu pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi. Perkembangan dunia farmasi saat ini menunjukkan tren terhadap tuntutan farmasi dalam pelayanan kefarmasian. Nah, di bab halaman pertama itu ada pengertian pelayanan farmasi. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Di halaman 1 ini juga terdapat pengertian yang lain, yaitu sediaan farmasi, yaitu obat, bahan obat tradisional dan kosmetika, kemudian pekerjaan kefarmasian, kemudian apoteker, dan lain-lain. Nah, ini pengertiannya bisa kalian baca sendiri mengenai pengertian yang tadi dibahas. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup pelayanan farmasi. Ruang lingkup pelayanan farmasi itu ada 4. Yang pertama adalah aktivitas yang berhubungan dengan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pencapaian tujuan kesehatan dengan kegiatan yaitu penyuluhan kesehatan masyarakat, berperan aktif dalam promosi kesehatan, menjamin mutu alat diagnostik dan alat kesehatan. Yang kedua, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan apa? Dengan pengelolaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alkes dalam pelayanan resep. Kegiatannya meliputi apa? Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan resep, pengkajian resep, penyiapan obat dan perbekalan farmasi, layanan informasi obat, monitoring, dokumentasi, pasien Medicaid Record atau PMR, CPFB, pedoman cara pelayanan farmasi yang baik. Nah, yang ketiga, aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alkes dalam swamedikasi. Apa swamedikasi? Swamedikasi yaitu pelayanan informasi obat secara langsung tanpa resep dari dokter. Nah, itu kegiatannya apa? Kegiatannya ada 2 poin. Yang pertama adalah pengkajian masalah kesehatan pasien berdasarkan keluhan pasien. Yang kedua, pemilihan obat yang tepat. Apa aja obat yang boleh diberikan tanpa resep dokter? Yaitu obat bebas, bebas terbatas, maupun obat wajib apotik. Ingat, untuk aktivitas swamedikasi yang lebih diutamakan yang memberikan adalah seorang apoteker, ya. Yang keempat, aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan penggunaan obat yang rasional dengan kegiatannya apa? Pengkajian resep, komunikasi dan advokasi, penyebaran informasi obat, menjamin kerahasiaan data pasien, dan lain-lain. Itu ruang lingkupnya ya. Nah, kemudian ada pelayanan farmasi komunitas. Pelayanan farmasi komunitas itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah pengelolaan SDM. Kalian bisa lihat di halaman 3 ya, 3, 4, dan 5. Pengelolaan SDM. Nah, pengelolaan SDM itu yaitu siapa aja yang mengelola pelayanan farmasi komunitas, yaitu ada apoteker, apoteker pendamping apotek, kemudian ada tenaga teknis kefarmasian atau asisten tenaga teknis kefarmasian. Nah, itu harus syaratnya apa? Yang pasti harus profesional, memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, kemudian mampu mengambil keputusan yang
Halaman 4, mampu berkomunikasi antar profesi dan lain-lain. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana apotik sebaiknya berlokasi strategis ya, jadi banyak terjangkau oleh lingkungan sekitar atau orang-orang yang sekitar. Pada halaman terdapat papan petunjuk ya, jadi mudah dilihat. Apotik harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa? Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya, itu di halaman 5. Pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, kemarin kita sudah pernah bahas ya bagaimana pengelolaan perbekalan sediaan farmasi. Di sini ada diberitahukan pengeluaran obat boleh memakai sistem FIFO, first in first out, atau yang pertama masuk berarti yang pertama keluar, atau FEFO, first expired first out, yang pertama expired itu yang keluar ya, paham ya? Nah, apa aja? Ada perencanaan, ada pengadaan, kemudian ada penyimpanan. Selanjutnya yang keempat, terakhir, administrasi. Administrasi itu penting dalam apotik ya. Nah, itu terdiri dari dua, yaitu administrasi umum, kemudian administrasi pelayanan. Administrasi umum terdiri dari pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotik psikotropik, dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara administrasi pelayanan itu terdiri dari pengarsipan resep, pengarsipan catatan pengobatan pasien, pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat. Ya. Nah, kemudian pelayanan ini terdiri atas 3, pelayanan resep, promosi dan edukasi, kemudian home care. Bisa dilihat di halaman 6-7. Pelayanan resep mencakup screening resep. Apa screening resep? Yaitu meliputi persyaratan administratif, kesesuaian farmaseutik, dan pertimbangan klinis. Persyaratan administrasi apa? Ada nggak di resep itu nama pasien atau nama dokter, SIP, dan alamat dokter. Kemudian kesesuaian farmaseutik itu adalah mengidentifikasi dari bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, dan lain-lain. Kemudian ada pertimbangan klinis. Ada nggak dia punya alergi, terus efek samping dari obat yang mempengaruhi pasien, terus interaksi pemakaian obat yang satu dengan yang lain, terus dosisnya sesuai nggak dengan usia atau berat badan si pasien. Nah, itu kita harus tahu ya seorang tenaga teknis kefarmasian. Kemudian penyiapan obat itu terdiri dari peracikan, pemberian etiket, penyerahan obat, informasi obat. Informasi itu ada cara pemakaian, cara penyimpanan, jangka waktu pengobatan, dan aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi. Kemudian ada kelima, konseling. Nah, konseling ini biasanya dilakukan oleh apoteker. Kemudian yang keenam, monitoring penggunaan obat. Nah, yang kedua yaitu promosi dan edukasi. Promosi edukasi itu adalah pemberdayaan masyarakat. Apoteker harus memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri atau swamedikasi untuk penyakit ringan. Maksudnya adalah ketika si pasien dia tidak mau ke dokter, tapi dia langsung beli obat ke apotik. Nah, kemudian dari pihak apotek itu mengarahkan obat apa yang tepat yang harus digunakan si pasien. Pastinya itu dilakukan oleh seorang apoteker. Tapi pertanyaannya, jika misalnya apotekernya tidak ada, nah ini berarti boleh tenaga teknis kefarmasian yang memang sudah berpengalaman atau sudah senior. Yang ketiga, home care. Home care itu adalah apoteker sebagai caregiver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah. Misalnya si pasien tidak memungkinkan untuk datang ke apotik, maka apoteker boleh mengunjungi ke rumah, dilakukan diagnosa penyakit dan dilakukan pemilihan obat yang tepat. Ya.
Pelayanan farmasi klinik. Nah, pelayanan farmasi klinik ini tidak jauh beda yang tadi juga. Nah, di situ ada pengkajian resep di halaman 8 ya. Pengkajian resep itu ada kajian administrasi, kajian kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis. Sama persis sama yang tadi dijelaskan. Dispensing itu terdiri dari menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep, melakukan peracikan, memberikan etiket, dan memasukkan obat ke dalam wadah. Nah, pelayanan informasi obat atau singkatannya adalah PIO. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan. Yang keempat, konseling. Yang kelima, pelayanan kefarmasian di rumah atau home care tadi. Pemantauan terapi obat, dan yang terakhir adalah monitoring efek samping obat. Itu halaman sampai 9. Demikian tentang pelayanan farmasi klinis maupun komunitas. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.